مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي على
مولا 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 صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما قدني نسحلا لست أسمع إن المحب عن الغزال بصببي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتهمت نسيها شيب في عزلي والشيب أبعد في نسه عن تهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة وبعد أيها المحترمون أيها من المحبة الكرام أيها الحبائب والشيخان الكيائيات والأساتذة والمعلمين من التلميذين من المسلمين المسلمات أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah pada malam hari ini irja bihadal tertib minal lail ahadu ilal isnaini ada yaumul ahad ilal isnaini hari minggu malam Senin. Tertibun khairun min mi'atul qaramah. Tertib bersamaan dengan istiqomah lebih baik daripada kalau awalnya 1000, kalau tertibnya 100 qaramah. Tertib tertibun. Sedangkan istiqomah khairun min alfi qaramah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 qaramah. Alhamdulillah bersyukur kita tinggal di negara yang aturannya membebaskan, membolehkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dibacakan. Alhamdulillah. Saya masih teringat ketika dulu di namanya negeri namanya Arab Saudi, di daerah namanya ada Yaman, ada Misri di Mesir. Itu tidak sebebas ini baca maulid coba. Ada peraturan. La mamnu billail. Tidak boleh baca marhaba. Makanya di Indonesia itu alhamdulillah dengan segala peraturannya, dengan segala keputusannya, amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah masih bisa diperdengarkan ke khalayak ramai. Seperti tadi baca Ratibul Aqwas dan Burdah. Alhamdulillah. Dan ini salah satu promosi untuk memperdengarkan kepada masyarakat umum, kepada anak-anak. Ini adalah salah satu pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbayang kalau kita tidak pernah praktekkan, tidak pernah contohkan kepada anak-anak. Mereka tidak kenal namanya puji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara memuji yang baik dengan aturan susunan-susunannya.
Kitab Maulid Burdah ini sudah tercipta 700 tahun yang lalu. Jadi sudah lebih berabad-abad yang lalu. Ya, dibaca sampai sekarang alhamdulillah. Nah, itu nada dengan bermacam-macam nada. Jadi Maulaya shalli wa sallim, ini nada baru. Ya, nada baru di Semarang. Ya. Limda iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Dalam peradaban aja ada perkembangan. Dalam segala cita rasa musik ada peradaban modern, perkembangan, perubahan. Masa di dalam memuji Rasulullah tidak ada perkembangan? Ya. Dalam memuji Rasulullah pun kita melakukan perkembangan-perkembangan. Bagaimana pujian ini tetap sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kalimat keramat. Bagaimana cara orang-orang bisa memuji Rasulullah dengan baik. Sedangkan di antara umat-umat lain tidak mikir itu. Seandainya mengetahui betapa agungnya memuji kepada Rasulullah, maka Allah tidak akan menurunkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Buat apa Allah turunkan ayat macam itu? Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Buat apa Allah turunkan ayat macam itu kalau bukan untuk umat Kanjeng Nabi banyak memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya gimana? Innallaha wa malaikatahu yusallu fi'il mudhari. Ya ana itu alif nun ya ta yusallu. Jadi yusallu karena itu adalah fi'il mudhari alif mudharaah ya. Maka artinya Allah dan malaikatnya sekarang dan akan datang sampai hari kiamat tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini celah-celah yang menunjukkan kita banyak lalai. Ini celahnya di solawat. Kita belum istiqomah ibadah, celahnya di solawat. Belum kaya, celahnya di solawat. Belum istiqomah, celahnya di solawat. Belum akhlaknya bagus, celahnya di solawat. Arba'in sanatan khuluqul minassu laisa minal wali. Siapa yang 40 tahun akhlaknya masih buruk, tidak ada bisa kesempatan jadi wali. Saya masih 28, masih bisa bikin pondok santai baiklah. Tapi orang 40 udah bikin pondok tapi akhlaknya belum benar, gak akan jadi itu pondok wali. Mau apapun yang terjadi. Yang ada bi'ittiba'i minan nafs, mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah min. Udah 40, udah hampir 50, belum adabnya belum bagus, akhlaknya belum benar. Bil adab ya, enggak ada kesempatan minal wali. Jadi wali udah 40 besar akan jadi wali. Maksud wali itu apa? Apakah terbang? Enggak. Wali itu salah satunya bil alfil karamah, al istiqomah, wal niatul ikhlas. Niat yang ikhlas dengan istiqomah itu adalah kewalian yang paling gampang. Bagaimana ibadahnya memunculkan wajah yang berseri-seri. Bagaimana keistiqomahan memunculkan akhlak yang baik kepada siapapun, kepada seumurnya, kepada di atasnya, kepada seprofesinya, kepada yang di bawahnya, tidak meremehkan dan merendahkan. Summa na'udzubillah min. Kalau seandainya dipaksakan orang model ini mimpin pondok, yang ada pondoknya laisal minal wali, tidak akan menurunkan wali, yang ada hubbud dunya, isinya hubbud dunya semua. Summa na'udzubillah min dzalik. Coba dikasih miskin, enggak ada tuh jemaah. Ya. Alhamdulillah. Al-hadhil maqsud, ya. Al-hadhil maqsud. Kemudian di dalam perkembangan ilmu juga, perkembangan ilmu sekarang itu namanya generasi Gen Z, generasi Z, yang isinya pemudanya sebagian besar malas. Kelahiran 97 ke atas itu generasi orang-orang bobrok, orang-orang bobrok, tidak produktif, tidak, dan kebanyakan itu malas. Dan disinilah program pengangguran terbanyak di angkatan tahun 2000 kelahirannya. Pengangguran, gak bisa apa-apa. Keluar dari itu gak bisa apa.
mentoknya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya yang terjadi peningkatan kejahatan seperti pencurian akibat pengangguran meningkat. Akhirnya yang terjadi pergaulan bebas akibat pengangguran itu meningkat. Maka geng motor menjadi lebih banyak karena tidak ada acuannya untuk memberi fasilitator kepada pengangguran ini. Maka bagaimana caranya? Maulaya salli wa salam, program 1000 sholawat di Jakarta, di Al-Hawi Condet almarhum Habib Munzir Al-Musawa. Orang-orang pengangguran suruh baca sholawat, suruh belajar hadroh. Maka ada 1000 hadroh ketika penyambutan Habib Umar bin Hafiz. Alhamdulillah, malah Habibnya dijelek-jelekin. Habib Lutfi pemalsu makam. Dari dulu Habib Lutfi dihadiri undangannya karena ngedoain makam. Nggak tahu Habib Lutfi itu makam palsu atau benar. Kalau ada diundang hadir nggak? Disuruh doa hadir nggak? Habib Lutfi disuruh undang hadir. Tapi masalah itu makam benar atau palsu Habib Lutfi mana tahu. Ya. Berarti yang malsukannya orang setempatnya, bukan Habib Lutfi. Habib Lutfi mendoakan, ngasih nama ada yarham bihadal maqbura ila hadratin Nabi al-Fatihah. Mana tahu itu makam dia palsu. Kenapa yang jadi sasarannya Al-Sayyidil Habib Muhammad Lutfi bin Yahya? Ada ulama yang menjadi pemimpin sufi dunia. Ya. Alhamdulillah. Kenapa sekarang orang-orang banyak suudzon sama ulama? Masalah ada namanya di situ dari dulu, masalah keraguan tentang zuriyah Nabi. Tapi orang-orang yang tetap teguh kepada husnudzon zuriyah Nabi, mengakui zuriyah Nabi insyaallah bil khair wal afiyah wa anwarihim barakatin fid din wa dunya wal akhirah. Mari ke Semarang, ikut daripada majelis ulama Semarang. Di situ di Masjid Agung Jawa Tengah yang ceramahnya Muhdar Al-Attas. Ya, Muhdar Al-Attas ternyata pemimpin Masjid Agung Semarang seorang sayyid. Alhamdulillah. Makam-makamnya mana yang dipalsukan, mana berapa orang? Para habaib nggak tahu itu dipalsukan. Yang malsukan kiai setempat. Jadi yang salah siapa? Habib Lutfi disuruh hadir untuk mendoakan ada namanya ziarah baru. Berarti Habib Lutfi tamu. Yang tahu menahu tentang makam itu palsu adalah orang setempat. Berarti Habib Lutfi jadi sasaran sebagai kambing hitam. Kenapa harus ikut sultan sama ulama? 10 undangan Habib Lutfi, di 10 undangannya adalah meresmikan makam. Apakah Habib Lutfi tahu itu pemalsuan makam? Ya enggak. Namanya manusia aja belum tentu tahu. Ya. Habib Lutfi orang Pekalongan, tiba-tiba meresmikan makamnya ada di Kebumen. Emang tahu orang? Yang tahu makam Kebumennya orang Kebumen. Habib Lutfi urusannya doa dan sholawat. Kenapa harus nyalahaken namanya Sayyidil Habib Lutfi sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama? Masuk orang di media sosial kita dipermudahkan generasi Z untuk sultan sama ulama. Na'udzubillah nih. Tapi makom nggak naik-naik. Ya, makom kedudukan nggak naik. Nah, alhamdulillah. Berarti ada yang salah dalam program pemikirannya karena tidak ditekankan pendidikan terhadap cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan baik. Bagaimana cinta kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Apakah salah mencintai zuriyah Nabi? Wong zaman dulu kalau ada cucunya Nabi mereka dispesialkan. Manhum hadhihi zurriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Ali Zainal Abidin. Masyaallah. Semua kasihkan, semua fasilitaskan, muliakan itu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saat ada satu cucu Nabi yang kayaknya akhlaknya kurang baik, maka muliakan tetap. Ya. Masalah dia tidak baik urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita tetap memuliakan zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Gampang terpancing. Ya, saya tanya ke NU Jawa Tengah, kan nggak apa-apa kemarin ke Semarang ya. Mana berapa orang, berapa kiai, berapa habaib yang masuk ke makam? Ada. Itu mah framing media.
Saya juga aneh. Kok pas kemarin yang ketika di Pekalongan ada yang dipalsukan? Gak ada yang dipalsukan. Cuman Hasan al bin Yahya diakui sebagai bin Yahya ini, padahal itu bukan keluarganya Habib Lutfi. Cuman permasalahan di situ kok disebut makam palsu. Nah itu kan orang nggak paham. Akhirnya di framing makam palsu. Akhirnya dampaknya apa? Makam-makam ulama kiai dibongkar. Ente nggak punya kerjaan bongkarin makam ulama. Ya. Ini palsu isinya, menambahkan keraguan terhadap karomah wali. Itu kerjaannya Wahabi. Siapa yang ragu ziarah? Siapa yang ragu ziarah? Kelompok mereka Wahabi itu. Bapak mau bongkar makam, ya. Yang dibongkar makamnya kiai, para habaib dibongkar. Yang seneng siapa? Ayuhan Wahabi. Itu yang seneng. Itu program MUI dari dulu melestarikan keramatnya para wali, melestarikan namanya makam-makam ulama. Ya. Wong MUI dari seluruh Jawa sampai sini MUI-nya orang-orang MUI, alhamdulillah. Coba orang MUI-nya tuh NU pasti dilarang tuh ziarah. Ternyata yang membuka peluang perpecahan ini ternyata orang-orang di balik kepentingan. Bagaimana caranya menghancurkan nama habaib di Indonesia untuk menurunkan jenis suara pemungutan suara di pemilihan umum nasional. Na'udzubillah min summa na'udzubillah min. Kok jadi ke politik gitu? Ya. Ya, jadi ke politik. Na'udzubillah. Maka Bapak tuh jangan iya-iya aja, ada makam dibongkar ikut bongkar. Bahkan ngebongkar makam itu ada syarat di fikih itu. Satu, ada barang yang tertinggal. Contoh, ada cincin emas yang tertinggal, boleh bongkar makam. Ya? Boleh. Kedua, boleh bongkar makam. Kalau apa? Kalau ternyata itu ada keraguan di dalamnya, ternyata mayatnya sedang dalam badan hamil kalau perempuan, maka boleh itu dikeluarkan dulu bayi yang masih hidupnya kalau kemungkinan masih hidup. Jadi tidak sembarangan namanya membongkar sekarang bongkar makam dibongkar. Bapak ridho nggak makam ini disadikan palsu terus dibongkar orang, ridho nggak? Makamnya gede, ada yang mencurigai kepalsuan. Terus beberapa oknum mau berusaha membongkar makamnya gede karena tidak ada bukti yang otentik bahwasanya gede dimakamkan di sini. Mana kitab sejamannya? Mau nggak dibongkar makamnya gede? Ridho nggak? Itu yang terjadi yang kemarin di Kebumen, yang terjadi yang kemarin di Pekalongan, yang terjadi di Demak. Makam wali dibongkar, ternyata yang bongkarnya ujung-ujungnya ini bukan orang NU ya Pak, tapi ngaku-ngaku NU penyusup yang ikut-ikut daripada demo-demo kemarin di PBNU, ternyata duduk orang NU, orang-orang yang ngaku-ngaku NU. Na'udzubillah min, terbukti. Alhamdulillah. Ada hajat? Alhamdulillah ya. Sambil berjalan kehangatan ya yang ada. Kemarin ke Semarang ya Pak, alhamdulillah beres. Waktu 2 hari itu ada undangannya Hasmi, Ikatan Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ada Jawa Tengah hadir, Jawa Timur. Di situ di Masjid Baitur Rahman, kota Semarang. Semarang enak kotanya ya. Cuman panas ya, panas. Di situ kita membuka tentang namanya isu-isu tentang makam palsu, ya Pak. Apa sih makam palsu itu, gimana kriteria? Siapa yang tahu ini makam palsu? Enggak ada. Ini mah orang-orang oknum yang bukan orang makam. Ternyata emang orang yang nggak suka namanya ziarah kubur. Alhamdulillah. Nah, situ generasi Z ini Pak coba kenalkan biar mereka tidak terlalu stres, nggak dapat kerjaan. Kenalkan dengan perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, bagaimana keluhuran keagungan Kanjeng mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keindahan kenikmatan membaca pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya 0,5% pengangguran di Jakarta, pemuda Jakarta, pemerintah DKI bekerja sama Majelis Rasulullah mengarahkan para pengangguran itu untuk ikut majelis ya. Sama ibu-ibunya difasilitasi sarung,
difasilitasi namanya kitab-kitab maulid, dihadirkan, didaftarkan ke majelis majelis di Jakarta Selatan Nurul Mustafa, di Jakarta Pusat Majelis Rasulullah, ada juga majelis Ahbabur Rasul, disatukan. Akhirnya ketika Jakarta bersolawat, ternyata sebagian besar yang bersolawat itu orang-orang yang pengangguran, yang tidak ada kerjanya. Tapi setelah mereka kenal solawat, mereka tidak menganggap pengangguran sebagai kekurangan, tapi lebih mendekatkan mereka kenalnya terhadap ulama. Mereka mengenali Sayyidil Habib Umar, Kiai Haji Mahrus Ali, mereka mengenali Kiai Haji Idrus Romli, mereka mengenali Kiai Haji Profesor Dr. Syed Adil Suraj, saling bersilaturahim. Akhirnya mereka punya kerjaan baru apa? Broadcasting. Apa broadcasting? Mereka meliput media tentang ceramahnya para ulama, dapat duit di situ. Alhamdulillah. Jadi jangan stop ketika ada kerjaan, ada stop pengangguran. Jadi ternyata majelis itu membuka peluang pekerjaan. Akhirnya mereka pernah punya channel YouTube, ada yang channel tentang seputar semua membahas tentang NU, ada channel tentang membahas tentang Habib, ada channel membahas tentang ziarah, tentang makam-makam yang di Jakarta, ada channel yang membahas tentang fikih, kitab-kitab yang ada di Jakarta, toko-toko buku kitab. Akhirnya bergabung untuk majelis hadirlah tahun 2013 tuh fenomenal, majelis Rasulullah SAW mengadakan maulid Nabi terbesar di dunia yang hadirnya 9 juta orang di Monas. Siapa yang mengadakannya? Orang-orang pengangguran yang mereka cinta di hatinya kepada zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi. Sekarang orang Cirebon bakal dikasih virus. Apa virusnya? Benci kalau zuriyah Nabi. Virus itu. Ya, apa itu Habib? Itu virus itu. Ya, virus membenci ulama. Ya. Satu kesalahannya dibulatkan, padahal satu kesalahannya tidak sebanding dengan 1000 kebaikannya. Satu kesalahannya tidak sebanding dengan 1000 kebaikannya. Maka di situ perlu kiranya, emang MUI itu semuanya cinta Habib semua atau harus dukung Habib? Enggak harus dukung Habib, cuman harus proporsional kalau membenci itu. Orang MUI gak ada yang Habib. Ada nggak orang-orang MUI yang Habib? Nggak ada, ya. Tapi ini kedatangan mereka itu membuka barokah. Mereka buka majelis taklim, ya. Mereka mengeluarkan uangnya sendiri membeli nasi kebuli, langsung nyuruh orang-orang makan yang belum makan, suruh tidur di majelisnya yang nggak punya tempat tidur. Orang-orang pengangguran jadi dikasih sarung sama Habibnya, baca majelis maulid. Yang tadinya nggak bisa Quran jadi bisa Quran. Nggak harus pondok. Maka di Jakarta terkenal dengan pondok Kalong, pondok pesantren Kalong, ya, paling banyak di Jakarta. Nah, mereka tuh setelah beres dapat ulama, mereka kenal dengan gurunya, tenang hatinya, mereka akhirnya melamar kerja di perusahaan-perusahaan. Sekarang orang-orang itu jadi contoh bekerja di Trans TV, di SCTV, di TV1 itu mantan mereka yang dulunya tidur nih majelis-majelis sahabat. Alhamdulillah. Maka jangan salah, para TV itu pendukung para habaib. Karena karyawan-karyawannya murid-muridnya para habaib. Ya, alhamdulillah. Paling gampang. Bapak mungkin pernah kenal namanya Apoy Wali, namanya vokalis dari Wali. Itu dulu lama di Tangerang. Namanya Nyantri Kalong di Habib Zindan. Sekarang jadi vokalis Wali. Alhamdulillah. Siapa lagi? Ada juga banyak orang, Irfan Hakim. Alhamdulillah. Itu mereka tuh bukan santri, bukan kiai begede, cuman mereka dapat sedikit keberkahan daripada ngikutnya cara habaib. Mereka akhirnya apapun yang dilakukan dengan cara syariah. Alhamdulillah. Mereka hati-hati kalau udah melanggar syariat. Alhamdulillah. Itu sedikit daripada pembukaan. Kitab aslinya Minal Kitab Risalatul Jami'ah. Qala musannifur rahimahullah taala, nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumin fid dharain amin radhiyallahu ankum dan qala. Ini kemarin bab dia. Sini au ilmi au jannati au narin wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'isi wal muhlikati bal ba'du dzalika mimma yudkhilul fil kufri wal iyadu billahi ta'ala. Katanya bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri wal ya'udzu billahi ta'ala. Siapa katanya? Wal khaba'is wal muhlikat bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri. Siapa yang orang diberikan kenikmatan mencintai dan masuk ke dalam Islam dengan sedikit keimanan, namun setelah ada kesusahan yang dia alaminya jadi kembali kepada kufur, katanya fil kufri wal ya'udzu billahi ta'ala, dan itu na'udzubillah katanya sebuah takdir yang paling jelek. Sudah masuk, contoh dia iman kepada Islam, dia diusir dari keluarganya karena masuk Islam Allah, tapi karena di dalam Islam akhirnya dia jadi miskin, ya, akhirnya dia jadi tidak ada penghasilan, diusir dari keluarganya, kembali lagi ke agama semula untuk mendapatkan suatu harta yang dulu dia diperoleh sekarang tidak diperoleh dari Islam. Maka kata Allah, wal ya'udzu billahi ta'ala, mudah-mudahan kita berlindung daripada iman model ini, iman yang sangat tipis, setipis tisu, baru aja diuji dengan fulus sudah balik lagi, ya Pak? Seperti yang terjadi di Cianjur, namanya iman Indomie, iman kardus Indomie. Desa-desa di Cianjur, di Ciranjang, diberi per keluarga 1 kantong Indomie plus sembako. Tapi setiap hari Minggu ternyata yang ngasihnya orang-orang Kristen yang ada di Cianjur. Makanya benar, komunitas desa Kristen terbesar di Indonesia ada di Cianjur. Orang-orang disuruh hadir doang, nggak disuruh baca, tapi hadir. Apa namanya? Minggu berkat, bukan berkat, minggu berkat. Hati-hati kalau berkat itu beda. Berkat itu udah masuknya ke Yesus tuh ya. Hati-hati. Akhirnya mereka iman mereka dibeli. Bu, nanti anaknya nanti ikut sekolah minggu ya. Nanti ada namanya sembako. Alhamdulillah. Akhirnya iman mereka mulai goyah. Udah mereka sudah lupa dengan tahlilan. Mereka sudah lupa namanya dengan maulidan. Mereka sudah lupa dengan sholat. Ya. Akhirnya sekampung itu masuk murtad sekampung pada tahun 2003, namanya kampung murtad yang ada di daerah Cianjur. Ya, itu yang maksudnya disindir di dalam kitab ini, itu jangan sampai seperti itu imannya, itu iman kardus Indomie. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah wal yakin wal ikhlas wal tawadhu wa nasihatu lil muslimin. Dan termasuk terakhir wa min ta'atil qalbi, salah satu ketaatan hati yang paling utama, yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu fil nafsihi wal kathiru minan nas, walaupun dalam keadaan sendiri atau sedang banyak orang. Iman Bapak udah gitu belum? Kalau Bapak sendiri masih tetap iman kepada Allah? Tetap kan? Nah, zaman dulu ada yang munafik. Kalau di depan orang-orang Islam dia ngaku Islam, ngaku percaya kepada Allah. Tapi kalau udah sendiri sama keluarganya dia bilang memaki-maki Allah dan Rasulullah. Itu iman munafik. Yang disebutnya orang-orang munafikun. Maka saya paling protes orang Islam disebut munafik. Ya Islam munafik. Karena kalau udah Islam udah pasti tidak munafik. Karena dia yakin terhadap Allah dari kesendiriannya maupun banyak orang. Paham tuh? Makanya orang-orang Wahabi itu kenapa gampang sekali bilang orang-orang munafik. Munafik itu orang yang ketika sendiri gak yakin sama Allah, tapi ketika banyak orang karena ketakutan dia pura-pura yakin kepada Allah. Itu ciri orang-orang munafik. Gitu.
Kalau orang Islam kalau di sini ngomong, di sana nggak ngomong, itu Islam tapi Islam fasik, bukan munafik. Islam yang fasik. Ustadz, ini orang ini kalau di depan orang ngomong, kalau di depan orang nggak berani ngomong, kalau di belakang suka ngomongin orang. Ini gimana? Orang gibah, gibah tuh fasik gitu. Duduk munafik, bahlul. Munafik itu beda jenis ya. Munafik itu kerak neraka. Kenapa antum semua gampang sekali bilang orang-orang munafik? Munafik itu ngeri ya. Munafik itu lebih parah daripada jalur-jalur orang-orang kafir. Subhanallah. Kalau orang masih mabok, munafik ya duduk, fasik. Kalau orang masih belum sholat, gimana? Munafik enggak, fasik. Tapi kalau orang masih iman kepada Allah, masih taat kepada Allah, tapi kadang-kadang lalai, ini orang goflah, orang yang sedikit lalai, goflah. Orang-orang bapak kita semua goflah, jangan disebut to'ah jauh. Ini orang ngaku to'ah, padahal hatinya nih busuk nih. Amin to'atil qalbi, yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wal yaqinu, dan yakin dengan seyakin-yakinnya, nggak boleh ada keraguan. Makanya di dalam sholat bisa jadi batal. Allahu Akbar, bapak di situ ada kepemikiran, benar beliau kanjeng Nabi itu nabi terakhir, batal sholat meskipun hanya di dalam hati. Makanya termasuk membatalkan sholat dia murtad. Murtad itu dalam keyakinan kan. Allahu Akbar, benar ya Gusti Allah, sifatnya wujud, nah, itu udah batal sholat ya. Atau ada Allahu Akbar, saya percaya Allah dan saya percaya Yesus juga turun ke bumi sebagai Tuhan, nah itu murtad itu. Hati-hati, hanya dengan keyakinan model itu. Maka kenapa orang-orang Islam dulu ketika berdebat masalah Natal itu hati-hati. Selamat hari Natal, selamat hari lahirnya Yesus, selamat hari lahirnya Yesus sebagai Tuhan, itu kan nggak boleh. Berarti meyakini ketuhanan ya Yesus, maka tidak boleh sembarangan selamat hari Natal. Maksudnya nggak gitu, untuk menghindari murtad secara tidak sengaja. Pak, paham ya maksudnya? Kenapa ulama berdebat masalah selamat Natal? Bukan masalah nggak boleh mengucapinnya, tapi kalau iktikadnya merubah daripada keyakinannya, murtad itu harus syahadat lagi itu. Contoh, selamat hari Natal, selamat hari kelahiran Tuhan Yesus ke bumi sebagai penyelamat di muka bumi. Aduh, parah ini. Gimana? Tapi kalau hanya selamat ya hari raya kamu, udah gitu aja. Pakai cara dong. Selamat hari raya umat Kristiani, boleh nggak? Boleh. Paham? Bisa dirubah kan? Bisa. Tapi kalau selamat hari Natal, apa arti Natal? Turunnya Yesus Kristus. Lahirnya Yesus Kristus sebagai penyelamat alam. Bener gitu, penyelamat alam. Penyelamat alam ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, bukan penyelamat alam, membunuh Dajjal. Bukan penyelamat alam, atau bukan sebagai Tuhan. Makanya itu ya, hati-hati di dalam iman. Terus wal ikhlas, al ikhlasu bil qalbihi, ikhlas itu tempatnya di dalam hati, nggak boleh diomong-omong seperti saya ikhlas. Nah, itu hati-hati tuh, belum ikhlas itu. Saya ikhlas, saya maafkan mereka, saya ikhlas. Itu ikhlas biasanya kalau hanya di dalam kata-kata. Ikhlas itu hatinya tertegun, tenang, santai, ya, nggak terpengaruh dengan apapun omongan orang lain. Itu ikhlas sudah. Alhamdulillah. Kasih senyuman sama dia, dan nggak harus orang tahu bahwasanya ini adalah suatu ikhlas. Saya ikhlas, so itu biasanya belum ikhlas ya. Itunya belum ya, ikhlasul amal. Wa tawadu, dan biasanya juga tawadu. Ada orang yang lebih tua, dipersilahkan. Ada orang yang lebih tua, diajak diskusi. Kalau ada perbedaan, didatengin rumahnya, minta maaf kalau ada salah. Bagus ya? Bagus. Terus tawadu itu salah satu tawadu, dia menghormati suatu jabatan yang sudah diberikan kepada orang itu. Contoh, jabatannya YKU, hormati kekuannya. Jabatannya MUI, hormati ke MUI-nya. Jabatannya sebagai
takmir Dewan Masjid Indonesia, hormati ke Dewan Masjid Indonesia. Sekarang yang ada DMI dihina, MUI direndahkan, NU disebut organisasi yang mundur, akalnya hilang. Nauzubillah min. Berarti ini menghargai apa yang dihargai? Model macam ini nggak ada yang dihargai, berarti maka tidak tawadhu, maka termasuk yang apa? Hatinya bermasalah, berpenyakit. Wan nasihatu lil muslimin, gemar menasihati orang muslim, bil nasihatul wal maidatul hasanah, dengan hal yang baik menasihatinya, tidak sampai membuka aibnya. Kamu tukang mabuk, tobatlah kamu. Kasihan depan orang-orang disebut tukang mabuk. Kasih taunya dengan baik, ya. Anda bertobatlah, itu salah itu. Ya, tobatlah. Ya. Seakan-akan yang menyuruh tobat tidak punya juga dosa. Caranya dengan saling sesama-sama menasihati. Kami juga termasuk orang yang harus dinasihati. Maka kata Habib Sinna nih Pak, seluruh kata-kata nasihat saya sebenarnya itu buat saya. Yang pertama saya nasihati adalah diri saya. Ya. Sedangkan kalau kamu mendengar nasihat saya untuk diri saya ini dan buat kamu adalah manfaat, itu adalah berkahnya dari nasihat itu. Bagus ya Pak? Jadi setiap nasihat itu buat dirinya sendiri. Wahai orang Islam, takutlah engkau kepada Allah, ya, dengan apa? Dengan engkau menjaga amanah, berarti amanah kita. Takutlah kepada Allah dengan kita selalu meninggalkan sholat, berarti buat kita sholat jamaah khususnya. Takutlah kepada Allah dengan apa? Kita durhaka kepada orang tua, berarti kita dulu. Takutlah kepada Allah dengan apa? Dengan sesama muslim yang saling ingkar mengingkari kepada kita. Ya. Nah, sisanya ternyata ada manfaatnya, berarti itu berkahnya nasihat. Wa sakhau wal husnudzon, salah satunya juga dengan berhusnudzon. Wa tadimu sya'airillah, dan mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa syukru ala ni'matillahi kal islami wa ta'ati wa sairin ni'am wa sabru ala al-bala'i mislul amradul wal mihanil mautil ihabbati wa fadil ma'i wa tusaltin nas wallahu a'lam bisawab. Anallahu basalah wa sajibu bil ijabah walhamdulillahikum wa ta'atikum lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anallahu syabir rahmah wal maghfirah wal hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asa
ساداتي تحقق لي شهادي عسادتي بشرادي ويسوع وقتنا لله عباد الله رجال الله قيسونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا الله لله بكسب الحزن عليني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين من